Dari jalanan ke barisan terhormat, kisah kehadiran Hercules di acara elit militer siang itu, langit Jakarta cerah. Di markas Grup 2 Kopassus, suasana tampak khidmat dan penuh wibawa. Serah terima jabatan komandan berlangsung dengan tertib dan penuh kehormatan militer. Di tengah barisan, para prajurit, elit, dan tamu undangan penting, tampak satu sosok yang mencuri perhatian. Haji Hercules Rosario Marsal, Ketua Umum Grip Jaya, mantan preman yang kini menjadi tokoh masyarakat berpengaruh. Banyak mata tertuju padanya, wajahnya tegas, langkahnya mantap. Ia datang tak dengan rombongan besar atau pengawal mencolok, tapi kehadirannya memancarkan wibawa tersendiri. Beberapa pejabat militer bahkan tampak menyapanya dengan hangat. Tak ada yang bisa menyangkal Hercules bukan tamu biasa. Dalam sesi wawancara singkat dengan media, ia berkata, pelan tapi jelas, "Saya datang sebagai sahabat dan warga yang menghargai jasa-jasa para prajurit. Semoga Kopassus semakin kuat dan dicintai rakyat." Sederhana tapi dalam. Kalimat itu membuat banyak orang yang berpikir ulang tentang siapa sebenarnya Hercules sekarang. Dari preman ke tokoh rakyat, Hercules bukan tokoh yang lahir dari lembaga negara. Ia besar di jalanan, keras dan penuh luka. Tapi justru dari situlah ia menempa dirinya. Ia tahu apa itu kesetiaan. Ia paham arti perjuangan. Dan yang terpenting, ia mengerti denyut nadi rakyat kecil. Dalam perjalanannya, ia tak sekadar meninggalkan masa lalunya yang keras, tapi justru menjadikannya kekuatan. Ia mendirikan Grip Jaya, organisasi masyarakat yang kini aktif di berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia dikenal dekat dengan rakyat, terutama mereka yang berada di pinggiran sistem, dan hari itu ia duduk di barisan acara elit militer, bukan karena kekuasaan, tapi karena pengaruh sosial dan penghormatan. Makna simbolik kehadiran Hercules, banyak yang mungkin bertanya, mengapa seorang seperti Hercules diundang ke acara Kopassus? Jawabannya sederhana tapi penuh makna. Kehadiran Hercules adalah simbol keterbukaan negara kepada semua lapisan masyarakat. Ia bukan bagian dari militer, tapi ia adalah bagian dari rakyat. Sosok seperti dia yang pernah berada di luar sistem, kini berdiri berdampingan dengan mereka yang menjaga sistem dari dalam. Ia bisa jadi jembatan antara mereka yang merasa tertinggal dan mereka yang memegang kendali, antara rakyat yang keras hidupnya dengan elit yang kadang terlalu jauh dari realita. Posisinya bukan cuma hadir secara fisik, tapi juga mengisi ruang sosial yang jarang tersentuh, ruang antara keras dan terhormat, antara preman dan pejuang. Sebuah kisah tentang perubahan. Ada banyak orang lahir dari kekerasan, tapi tidak semua bisa berubah arah. Tidak semua bisa meninggalkan dunia gelap dan masuk ke cahaya. Hercules membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Dulu ia dikenal sebagai preman, kini ia dihormati sebagai tokoh masyarakat. Dulu ia melawan sistem, sekarang ia membangun komunikasi dengan sistem. Dan saat ia duduk di kursi tamu kehormatan Grup 2 Kopassus, banyak orang akhirnya sadar ini bukan soal masa lalu,
Ini soal kemampuan membawa diri. Mungkin benar kata orang, dari kelas bisa jadi berkelas. Dan hari itu, di tengah para prajurit elit negara, Hercules berdiri bukan sebagai bayang-bayang masa lalunya, tapi sebagai simbol harapan dan bukti membawa siapapun bisa naik derajat asal tahu arah langkah-langkah yang membuka pintu ketika acara serah terima jabatan usai. Suasana mulai mencair. Beberapa tamu mulai bersalaman, bertukar cerita singkat, dan berbincang santai. Hercules tak duduk diam, ia berdiri menghampiri beberapa perwira tinggi. Senyum tipis tetap terjaga. Sikapnya tenang tapi penuh makna. Salah satu jenderal senior menepuk bahunya dan berkata, "Kami tahu siapa Anda dan kami lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Terima kasih sudah hadir, Bang Hercules." Kalimat itu bukan basa-basi. Itu adalah pengakuan bahwa seseorang Hercules yang dulu dikenal sebagai penguasa Tanah Abang kini hadir sebagai tokoh yang dihormati bahkan di lingkaran tertinggi militer, bukan karena kekuasaan atau jabatan, tapi karena ia membuktikan dirinya. Dialog tak tertulis antara dua dunia. Kehadiran Hercules di acara Kopassus seperti menjembatani dua dunia yang selama ini sering dipisahkan, dunia militer yang disiplin dan dunia akar rumput yang keras. Ia seperti titik temu antara rakyat kecil yang sering tak terdengar suaranya dan negara yang kadang terlalu formal. Untuk memahami bahasa jalanan, Hercules mengerti bahasa rakyat. Ia tahu cara bicara orang pasar, cara berpikir anak-anak lorong, dan bahkan cara berpikir preman yang kecewa pada sistem. Dan hari itu ia membawanya semua itu ke ruang penuh baret merah, tempat para prajurit yang dikenal paling disiplin dan militan di negeri ini. Dan justru disitulah letak kekuatannya, bukan untuk mengguncang sistem, tapi untuk membuka percakapan. Jejak yang meninggalkan pesan. Saat sore mulai turun dan tamu-tamu mulai meninggalkan lokasi, Hercules pamit dengan hormat. Ia tak meninggalkan keramaian dengan pengawalan besar atau kehebohan, tapi ia tinggalkan adalah pesan dalam diam bahwa perubahan itu nyata, bahwa pengakuan bisa datang bukan dari jabatan, tapi dari tindakan dan perjalanan hidup. Beberapa prajurit muda sempat melihat ke arahnya. Mungkin tak banyak yang tahu detail masa lalunya, tapi mereka melihat bagaimana para petinggi menghormatinya. Dan itu cukup untuk pelajaran bahwa siapapun bisa mempunyai tempat tengah sistem, asal tahu cara masuk dan membawa sesuatu yang nyata untuk ditawarkan. Cerita Hercules itu bukan akhir, justru itu adalah babak baru dalam hidup seorang yang dulu dikenal lewat kekerasan, kini dikenal lewat kapasitas dan pengaruh sosial. Dan mungkin kelak akan ada lebih banyak orang dari jalanan yang mampu naik kelas, bukan dengan melawan, tapi dengan membuktikan diri. Karena pada akhirnya bukan latar belakang yang menentukan kehormatan seseorang, tapi apa yang ia bawa saat duduk di meja yang sama dengan para penjaga negeri, lintasan hidup yang tak lurus tapi jelas arahnya.
Dalam dunia yang sering melihat segala hal dalam hitam dan putih, Hercules adalah warna abu-abu yang menantang pemahaman umum. Masa lalunya penuh cerita keras, konflik, jalanan kekuasaan lokal yang berurusan dengan banyak pihak. Tapi satu pun dari itu ia sembunyikan. Ia tak pernah menghapus jejaknya, justru menjadikannya pijakan untuk naik. Ia pernah berkata dalam satu wawancara lama, kalau saya bisa berubah bukan berarti saya lupa masa lalu, justru karena saya tahu betapa gelapnya masa lalu itu, ya saya ingin jadi terang, bukan yang lain. Dan hari itu di acara militer yang penuh simbol kekuatan negara, Hercules berdiri bukan sebagai bayangan masa lalunya, tapi sebagai bentuk nyata dari evolusi karakter manusia. Sinyal untuk mereka yang dulu ditinggalkan, kehadiran Hercules juga mengirim sinyal yang ke banyak kalangan yang selama ini merasa tak punya tempat di negeri ini. Mereka yang hidup di lorong-lorong sempit kota, yang sering dipinggirkan karena stigma yang tumbuh dalam kerasnya kehidupan dan berlalu sering dianggap sebagai masalah ketimbang bagian dari solusi. Dengan duduknya Hercules di acara itu, seolah ada pesan tak tertulis. Kalian yang dulu dilabeli keras, liar, atau bisa berubah, bisa berdiri sejajar dengan siapapun, asal tahu caranya. Ia bukan menyamar, ia tidak memakai topeng, ia tetap dengan gaya bicara yang lugas, sikap yang apa adanya, tapi sekarang dibalut dengan arah dan tanggung jawab baru, sebuah transisi dari premanisme ke peran sosial. Jabatan sosial yang makin dibutuhkan di masa di mana kepercayaan rakyat pada sistem sering retak. Sosok seperti Hercules justru bisa jadi jembatan. Ia tahu cara bicara ke bawah, tapi juga tahu cara menyapa ke atas. Ia bisa jadi telinga negara di tempat-tempat yang biasanya tak terdengar, dan sebaliknya bisa jadi penyambung lidah rakyat kecil ke arah pengambil kebijakan. Bayangkan saja kalau satu Hercules bisa membuka jalur komunikasi antara elit militer dan masyarakat pinggiran. Bagaimana jika ada 10, 20, 100 tokoh dengan latar belakang keras tapi semangat baru? Itulah kekuatan sosial yang sedang dibangun hari ini. Bukan sekadar hadir, tapi menandai perubahan zaman. Seringkali kita menilai seseorang dari posisi atau latar belakang, tapi ada saatnya kita harus melihat lebih jauh, apa enggak makna di balik kehadiran itu. Dan kehadiran Hercules di tengah barisan Kopassus bukan hanya soal undangan resmi, itu adalah penanda zaman bahwa hari ini negara mulai membuka telinga dan pintu pada suara yang dulu dia anggap bising. Mungkin tak semua orang setuju, mungkin masih ada yang melihatnya dengan kacamata masa lalu, tapi seperti kata hak bijak yang ia sering ulang, kalau kamu selalu dilihat dari mana masa lalumu, kamu tak akan pernah bisa menulis masa depan. Dan masa depan itu kini sedang ia bangun dengan langkah
mantap dengan sikap rendah hati dan dengan sejarah yang tak ia sembunyikan. Hercules hadir bukan untuk nostalgia, tapi untuk menunjukkan bahwa kerasnya masa lalu bukan akhir, tapi justru modal untuk melangkah lebih jauh. Dan mungkin di mata para prajurit Kopassus yang terkenal tak mudah kagum itu. Hari itu mereka tak hanya melihat seorang tamu kehormatan, mereka melihat simbol kekuatan lain, kekuatan untuk berubah dan mengubah.